Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Cryptocurrency market dalam 24 jam terakhir meningkat sebesar 1,4% dengan total crypto market cap sebesar 2,63 triliun US dollars. Dan kalau kita bisa lihat overall, terutama Bitcoin ini sedang sideways. Jadi kebanyakan altcoin saya pun ikutan sideways, walaupun nggak semua ya. Ethereum lumayan, dia naik 1,74%, Binance 5,18%, dan Polkadot ini luar biasa ya, dia naik 14,71% dalam 24 jam terakhir. Sisanya overall, kalau mau kita bilang secara overall, banyaknya sideways begitu ya. Nah, sideways seperti ini tentunya bisa jadi dua hal. Bisa banyak orang yang jadi bosan atau malah jadi peluang untuk akumulasi ya. Dimana kita bisa lihat sekarang Bitcoin ini, kalau kita lihat dengan jelas, dia sedang ya bermain-main di daerah sini ya, di daerah 60 ribuan sampai ke 61 ribu. Jadi dia ada satu price range seperti di daerah situ-situ saja. Nah, apakah akan breakdown atau break up? Ya, nanti kita bahas lebih jelasnya di TA. Oke, dan kita masuk ke berita pertama kita, di mana Squid Game cryptocurrency ternyata rug pull scam ya. Jadi ini yang sering gue bilang ya, belilah koin-koin yang ada utilitasnya, belilah koin-koin yang ada gunanya, ada real use case-nya, dan bisa untuk long term. Kalau kalian mau main koin-koin yang seperti ini gitu ya, meme coins, pump and dump coins gitu ya, boleh saja, tapi selalu siapkan uang yang ekstra dingin atau lebih kasar lagi uang siap hilang gitu ya. Kenapa? Ya karena seperti ini gitu. Dan coba kita lihat ya, namanya Squid Game cryptocurrency. Coba kalian pikir baik-baik, kira-kira kenapa dia kasih nama Squid Game? Karena kalau kita bisa lihat pada faktanya, sekarang Squid Game ini sangat merajalela. Semua orang tahu ya. Siapa yang nggak tahu Squid Game sekarang? Gue dari suka sampai rada enak ngedengernya ya, karena terlalu berkali-kali diulang terus gitu ya. Nah jadi gini, salah satu ciri-ciri dari koin-koin yang kemungkinan bisa scam, bisa rug pull, atau ya benar-benar ya koin yang nggak guna gitu adalah koin-koin yang biasa dikaitkan terhadap sesuatu yang sedang nge-hype. Gitu ya. Contohnya nih Squid Games. Atau bisa juga kita lihat ada lagi yang kemarin tuh apa namanya Shiba gitu, Buff Shiba or something gitu ya. Bahkan itu pun ada beberapa lagi katanya. Ya coba gini, saat ada satu koin yang namanya dibikin mirip-mirip, dibikin sama dengan sesuatu yang sedang hype, hati-hati, itu seringkali menjadi scam gitu ya. Nah, jadi gimana nih cara kerjanya? Ternyata tercatat nih di wallet activity Binance mereka, di mana ternyata investor fund mereka ini dipindahkan ke satu wallet mungkin ya yang bernama Squid Token Rug. Jadi memang dari awalnya si Squid Game ini memang didesain untuk jadi rug pull gitu ya. Dan yang gilanya, ya baik lagi, karena kadang-kadang campuran keserakahan, campuran ketidaktahuan, yang akhirnya membuat bisa seperti ini gitu ya. Coin Squid ini sempat mencapai harga 2.861 dolar per satu tokennya, dan boom langsung ke nol. Kita lihat ya, boom langsung ke nol. Dan yang gilanya ini market cap nggak kecil gitu ya, nggak puluhan ribu, nggak belasan ribu, tapi 2,2 juta US dollars. Berarti hanya dalam hitungan hari 2,2 juta US dollar lenyap dimakan oleh para scammers. Jadi tolonglah jangan sampai masuk ke daerah sini gitu ya. Belilah koin-koin yang ya minimal ada use case-nya gitu loh. Jangan sampai benar-benar nol gitu ya. Jangan sampai beli koin karena just for the hype. Karena ini adalah resiko terburuknya gitu ya. Nah, kita lihat lagi bahwa si project website dan si white papernya ini yang di-hosted di namanya squidgame.cash ini sudah hilang ya. Jadi official website dia sudah hilang dan Twitter account-nya itu sudah disuspend oleh si Twitter ya. Dan selain itu juga yang gue tahu ini pasti bakal rug pull itu adalah saat gue dengar berita bahwa koinnya nggak bisa dijual di PancakeSwap gitu ya. Ya itu dia pokoknya. Intinya baik lagi gue ingatkan, hati-hati, capek-capek nyari duit jangan sampai hilang di rug pull seperti ini ya. Ingat untuk selalu beli koin yang ada gunanya. Oke, dan kita bisa lihat bahwa ternyata Biden administration sudah membuat satu report on crypto. Dan jangan-jangan ini salah satu yang membuat kenapa cryptocurrency market cenderung sideways ya, terutama Bitcoin gitu. Walaupun ada yang lain-lain seperti Polkadot bisa all time high gitu sekarang ya. Tapi ya intinya cenderung sideways. Nah, dimana kita lihat bahwa
administrasi Biden ini ingin Kongres untuk membuat satu rule atau sweeping rule untuk para issuer stablecoin. Mereka argue bahwa issuer dari stablecoins ini harus menjadi chartered banks. Nah, ini kan gue pernah sedikit bahas juga di sebelumnya ya, di mana pemerintahan Amerika sepertinya ingin membuat para issuer stablecoins ini menjadi setara dengan bank, gitu ya. Which is ya otomatis regulasinya beda lagi. Gitu. Dan otomatis kalau itu terjadi juga bisa saja ya ini dianggap sebagai sentimen negatif. Gitu. Dan selain dari itu juga mereka ingin supervisi yang lebih tough dan enforcement yang lebih tough juga, terutama terhadap DeFi dan lending platform. Gitu ya. Kenapa? Karena DeFi dan lending platform ini sangat mengganggu perbankan dunia ya. Cukup banyak dan gak main-main, terutama di luar ya. Di Indonesia mungkin belum sebanyak itu. Tapi di luar cukup banyak uang-uang dari bank itu pindah ke apa? Lending platform, DeFi platform, dan lain-lain lagi. Makanya pemerintahan tuh cenderung take issue, terutama Amerika, take issue terhadap DeFi platforms gitu. Makanya mereka ngejar Uniswap, Aave dan lain-lain lagi gitu ya. Dan kalau kita lihat juga ini alasannya kenapa stablecoins ini mereka terus juga apa ya? Terus mereka tusuk-tusuk adalah karena menurut mereka ya sebenarnya ada benar juga ini stablecoins ini bisa menjadi satu potensi yang membuat dunia finansial ini menjadi bisa lebih berantakan gitu. Kenapa? Karena andaikan misalnya terjadi satu kayak seperti bank run lah gitu ya, di mana orang-orang yang menukarkan semua USDT mereka dengan USD. Seperti yang gue sudah pernah bahas di sebelumnya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena seperti yang gue bilang, nggak satu banding satu. Kalau seandainya semua orang minta tukar USDT mereka, berarti yang terjadi adalah apa? USDT tidak akan bisa bayar. Kalau tidak bisa bayar, apa yang terjadi? Bisa terjadi contagion effect, membuat cryptocurrency yang lain pun ikutan turun. Kepercayaan terhadap sistem kripto itu menjadi turun karena ya stablecoins gitu. Makanya gue sering bilang lebih baik kita ya secepat mungkin transisi terhadap dari stablecoins yang di-issue secara centralized seperti USDT, USDC dan lain-lain, mulai pindah ke algorithmic stablecoins seperti Terra USD dan juga seperti DJet ke depannya ya, di mana itu sistemnya semua algoritmik. Jadi tidak ya lu mau tuker kapanpun bisa. Gitu dan ditukernya di backnya dengan apa? Ya dengan kripto tertentu. Itu bukan oleh USD equivalence. Gitu ya. Jadi menurut gua the future is algorithmic stable coins ya. Oke, pertama kita masuk ke Bitcoin, di mana kita bisa lihat Bitcoin sedang dalam masa-masa konsolidasi ya bisa dibilang. Dia sedang retest terus harga 60.000 US dollars ya. Berkali-kali dia retest 1, 2, 3, 4, 5 dan terus-terusan ya. Bahkan di sini sempat tembus juga. Jadi kita bisa lihat bahwa sekarang sedang sideways. Dan sebenarnya kalau mau ngomong kemarin sayang sekali Bitcoin close di bawah MA20. Yaitu dia close tepatnya di 60.939. Sementara MA20-nya di 61.247 gitu ya. Jadi PR Bitcoin pertama adalah apa? Jangan mau dipukulin MA20. Karena kalau kita lihat sudah sedikit terpukuli di sini ya. Tapi ya baik lagi ini masih lama ya. Daily close itu masih 20 jam lagi. Jadi kita belum tahu ya. Apabila Bitcoin berhasil close lagi di atas MA20, that's a bullish sign untuk Bitcoin dalam short term ya. Tapi baik lagi, pertanyaannya pasti yang paling mendasar adalah, bro, beli di mana? Sayang sekali belum berubah ya. Akumulasi di daerah 55.000 sampai 60.000. Ini menjadi satu daerah yang bagus untuk beli. Walaupun kalau cenderungnya gue lihat banyaknya mantulnya di 60.000 saja. Tapi nggak ada salahnya. Kita pasang buy limit juga di 57.000 bisa. Atau kalau kalian berpikir bahwa kayaknya bisa lebih dalam lagi ya. Bisa juga taruh di 55.000 US dollars ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini masih ya bisa dibilang wait and see gitu ya. Jadi kalau mau akumulasi baik lagi ingat di 60.000 sampai ke 55.000 US dollars dan itu kurang lebih untuk Bitcoin. Dan berita bagus untuk Coty di mana gue pikir kemarin akan ada koreksi lagi mendekati ke MA20 lagi di daily, ternyata daerah Fibo resisten ini sepertinya sudah menjadi support untuk Coty ya, walaupun ya sekarang masih terlalu early ya buat kita ngomong seperti ini karena kita lihat Bollinger Band-nya ini masih ya bisa dibilang ini dia overbought ya, di luar dari si Bollinger Band di daily. Jadi belum bisa kita bikin biru dulu ya, jangan dulu terlalu terburu-buru. Jadi sekarang pertanyaannya seperti biasa,
Beli di mana bro? Itu pertanyaan paling sering yang gue lihat ya. Nah kalau kalian dalam short termnya bisa saja kalian beli buy limit di daerah sini di 63 sen ya. Kenapa? Ya karena seperti yang gue bilang ya ada kemungkinan ini sudah berubah menjadi support. Walaupun keep in mind bahwa di daily-nya ini masih overbought ya. Jadi ada kemungkinan masih bisa turun, masih ada gitu. Tapi untuk kalian yang ingin secepat mungkin ada exposure ke Coty ya di situ di daerah 63 sen gitu. Nah, buat kalian yang lebih konservatif mungkin ya bisa tunggu sampai MA20-nya mungkin mendekati dan mulai masuk ke daerah merah sini, ke daerah resisten dan harga ya otomatis harga di sini ya. Dan dia bisa mantul. Boom. Jadi antara dua. Antara kalian menunggu pantulan ya, menunggu pantulan MA20 yang mendekati ke daerah sini atau kalian beli buy limit di 63 sen. Jadi itu kurang lebih untuk Coty. Dan overall kalau lu nunggu 20 naik ke sini dengan MA20-nya lumayan sih, dibilang lumayan jauh ya lumayan juga sebenarnya kalau mau ngomong ya. Tapi not that bad lah ya. Coba kita lihat berapa persen tepatnya. Sampai di daerah sini ya 14 persenan, which is not that bad, tapi ya medium lah, medium risk ya. Jadi gue ingetin lagi antara dua hal, antara lu beli di sini buy limit di 63 sen, which is yang sebentar lagi kayaknya bakal kena juga, atau bisa tunggu sampai MA20 menjemput dan terpantul di MA20 di 4 hourly chart ya. Jadi itu kurang lebih untuk Coty. Dan Polkadot akhirnya new all time high ya. Gue sudah bahas dari kapan kemungkinan dia all time high itu udah dari kapan ya basically dari zaman-zaman masih di bawah sini nih, di daerah sini gue udah bilang ini soon akan new all time high ya. Ya lumayan lah bisa dibilang nggak sampai sebulan setelah itu dia new all time high ya. Dimana kalau kita lihat all time high dia sekarang yang baru adalah 51 dolar lebih 67 sen. Dimana previous all time high-nya itu ada di 49 dolar lebih 80 ya. Dan semoga saja Polkadot masuk ke price discovery mode ya. Dan otomatis seperti yang kalian lihat saat price discovery mode harga bisa boom naik dengan cepat. Kenapa? Karena ya dia tidak ada resisten di atas, jadi bisa hajar aja terus. Paling satu-satunya resisten adalah ya Fibonacci retracement gitu ya. Dan jadi kalau kita bisa lihat kemarin gue bilang ada kemungkinan dia bisa ke 37. Tetapi ternyata MA20 cukup kuat dan ya bisa dibilang para holders DOT sepertinya sudah nggak tahan pengen lanjut ke atas dan akhirnya 20 ini menjadi launchpad-nya si Polkadot ya dan ya boom naik ke new all time high. Nah sekarang pertanyaannya adalah seperti biasa, beli di mana bro? Beli di mana? Ya well kalau kita mulai di 4 hourly chart terdekat itu di 44 dolar lebih 20 sen gitu. Bisa nggak langsung dalam waktu cepat? Technically bisa-bisa saja gitu ya. Dan kalau kalian mau pasang buy limit di daerah situ, oke sih menurut gua. Karena kalau sekarang itu di harga 44 dolar lebih 20 sen, MA20-nya pun nggak terlalu jauh gitu ya. Hanya beda $1, which is menurut gua secara resiko not bad at all gitu ya. Ya drawdown-nya super kecil gitu ya kemungkinannya. Jadi yang pertama bisa masuk di 44 dolar lebih 20 sen karena itu adalah MA20 dan otomatis ya kalau ini terus berjalan 4 jam terus berjalan ya otomatis MA20-nya ikutan naik. Jadi ini ya, moving average itu gerak ya. Dia adalah seperti yang gue bahas di sebelumnya, dia mengikuti berapa candle ke belakang gitu. Kalau candlenya terus naik, ya otomatis EMA-nya pelan-pelan akan naik juga gitu ya. Jadi otomatis harus lu sesuaikan. Kalau dia pelan-pelan naik, ya lu ikutan naik juga buy limitnya ya. Jadi untuk Polkadot di 44 dolaran ya. Dan selanjutnya BNB, di mana kita bisa lihat BNB sedang berjuang ya, dia sedang berjuang di daerah resisten Fibo ya. Dimana kalau kita lihat kemarin bagus sekali ya movementnya. Gue pikir kemungkinan akan bisa sampai sini ya, buy limit di sini nih di 503. Tapi balik lagi nggak kena guys. Tapi close enough. Jadi ya itu balik lagi, TA works, tapi ya nggak 100% gitu ya. Kalau 100% ya lu masukin aja semua rumah lu gitu, kesan lu jual lu masukin ya, itu dia nggak bisa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dia sekarang sedang kembali lagi mau masuk ke Bollinger Band. Jadi seperti yang gue bilang, ini kan deviasi 2 ya. Dengan deviasi 2, 95% harga itu akan terkonten di dalam si Bollinger Band. Jadi kecenderungannya saat dia keluar seperti ini, ya akan masuk lagi ke dalam gitu kecenderungannya. Jadi jangan FOMO beli di sini ya.
beli di support. Ingat, jangan beli di resisten, beli di support. Kalau kita lihat di 4 hourly chart, terdekat di mana nih? Kalau kalian yang lebih agresif bisa masuk di 529 karena ini adalah MA20. Nah, kalau buat kalian yang lebih konservatif ya mungkin bisa di sini ya, di MA50 gitu. Di mana ya dekat-dekat di daerah sini sih sebenarnya. Nanti kemungkinan besar ya bisa lu masuk di 504 lah ya. Seperti buy limit gue nggak kena kemarin di daerah sini ya, di 504. Karena ada kemungkinan bisa sampai ke situ juga. Ada kemungkinan bisa sampai ke daerah sini. Gitu ya. Jadi antara 529 untuk yang lebih agresif atau buat kalian yang lebih konservatif bisa juga di daerah sini 504 US dollars dan itu kurang lebih untuk Binance. Dan selanjutnya Solana. Kembali lagi Solana sepertinya kemarin ini masih ada kebingungan di pasar ya, di mana dia membuat bullish spinning top ya. Dan seperti yang kalian tahu, spinning top ini adalah tanda kegalauan di market. Mereka bingung mau naik atau turun. Tapi karena dia bullish, kecenderungannya lebih ke naik ya otomatis. Kalau bearish ya lebih ke turun. Nah, kalau kita lihat sekarang terdekat di mana nih, Bro? Itu pertanyaan yang paling sering kan. Terdekat di mana, Bro? Buat kalian yang ingin nambah posisi, paling cepat itu sekarang di MA 50 yaitu di 199 dolar atau lu buletin aja lah 200 dolar karena biasanya itu juga jadi angka psikologis ya. Jadi yang pertama kalian bisa buy di 200 dolar untuk Solana. Tapi keep in mind juga bahwa kalau kita lihat di daily-nya ini ada aja kemungkinan dia mendekati MA 20 dulu. Itu walaupun nggak pasti, nggak ada yang pasti. Jadi sebenarnya bisa aja kalian selalu ada satu taktik yang cukup bisa dibilang membuat resikonya jadi tidak terlalu besar, yaitu selalu pecah peluru kalian. Misalkan kalian punya 1 juta, daripada lu masukin hanya satu di 200 dolar gitu ya, lu bisa aja taruh di ya udah satu setengahnya nih 500 ribu di 200 dolar, atau bisa juga lu setengahnya lagi lu taruh di sini yaitu di 185 dolar, just in case kalau Solana turun sampai ke MA20. Siapa tahu cuma nge-week lu dapat dua-duanya, lu dapat harga average yang lebih bagus gitu ya. Jadi baik lagi gue ingetin, teknik analisis adalah untuk lu bisa melihat kondisi pasar secara visual gitu. Dan dari visual ini lu bisa memprediksikan kemungkinan akan kemana. Jadi gue ingetin, bukan perdukunan, bukan babi ngepet ya. Jadi lu lihat ya bisa dibilang ya lu lihat statistik di sini gitu dan lihat patterns. Jadi gue ulangin, antara di 186 lah ya kalau kita bulatin 186 dolar, atau lu bisa beli di 4 hourly chartnya yaitu di 200 dolar ya. Jadi kurang lebih di daerah situ untuk Solana. Oke, dan selanjutnya FTM atau Phantom ya, dimana seperti yang kayaknya gue duga ya kemarin, seperti ini mulai kehabisan bensin ya. Dan ini mungkin dead cat bounce mungkin ya, nggak tahu juga. Nah jadi intinya kalau kita lihat dia semakin dekat ke MA20. Jadi kalau gue pribadi sih gue masih naruh buy limit di MA20 walaupun naik ya dari hari ke hari. Jangan berpikir gue taruh di sini udah stop gitu ya. Gue ngikutin MA20-nya ya. Jadi kalau sekarang MA20 di 2 dolar lebih 57 sen. Kalau gue pribadi, gue taruh buy limit di daerah situ. Kenapa? Karena kalau gue lihat secara 4 hourly chart-nya, ini downtrend ya, jelas. Dia terpukul oleh MA20, lihat tuh. Dan apabila ini terus terjadi, dia akan menemukan di mana kemungkinan supportnya. Kemungkinan supportnya kalau di 4 hourly chart sudah habis gitu ya, walaupun masih ada 200 ya technically di sini, tapi 200 terlalu rendah ya. Ya kita masuk ke daily. Daily terdekat di mana? Di 2 dolar lebih 57 sen. Gitu. Jadi buy limit gue kemungkinan bisa dipecah jadi dua, yaitu di 2 dolar lebih 57 sen dan juga bisa di 4 hourly chart-nya masuk ke MA 200-nya yaitu di 2 dolar lebih 22 sen. Just in case tembus gitu ya. Atau kalau lu mau tambah lagi confluence dengan ini, bisa aja di 2 dolar 30 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya. Gua ulang. Di daily lu bisa pasang di 2 dolar 57 sen. Dan juga kalau di 4 hourly-nya, lu bisa aja pasang misalnya di sini, di 2 dolar 30 sen. Itu lu pasang 2 buy limit, gitu ya. Seperti yang gue bilang, lu average harga. Just in case, taunya lu dapat juga di bawah sini, gitu ya. Kalau enggak ya sudah lu syukuri 2 dolar 50 sen, gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk Phantom. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.